Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Insinyur Halim Mahfud MSc yang selaku dosen mata kuliah pengendalian dan penjaminan mutu. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nasa Fitri dengan NRP 2103120009. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Pengendalian Kualitas untuk Meminimalisir Jumlah Produk Cacat dengan Metode Quality Control Circle pada perusahaan garmen di Tangerang Selatan. Dalam presentasi proposal penelitian ini, saya akan membahas mengenai defect, yaitu secara latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Latar belakang. Apa sih latar belakang dari penelitian ini? Pada era persaingan industri yang semakin kompetitif ini, dunia penelitian ini di bidang manufaktur maupun jasa dituntut untuk dapat mengembangkan efisiensi dalam menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Definisi kualitas yang lebih umum adalah definisi yang dikemukakan oleh Juran pada tahun 1974, yaitu quality is fineness for use, di mana definisi ini menekankan pada PDIN penting, yaitu pengendalian di balik penentuan level kualitas yang harus dipenuhi oleh produk atau jasa, yaitu konsumen. Akibatnya, apabila keinginan konsumen berubah, maka kualitas yang ditentukan juga berubah. Menentukan kebijakan kualitas, maka telah diidentifikasikan 4 hal utama, yaitu definisi dari kualitas, sistem pengembangan kualitas, kinerja standar dalam bentuk zero defect, dan pengukuran dalam bentuk biaya kualitas. PT XY merupakan perusahaan yang bergerak di bidang garment. Produk yang diproduksi tiap bulannya sering mengalami defect dari berbagai faktor yang menyebabkan kualitas, harga jual, dan keuntungan perusahaan yang lebih rendah. Metode yang cocok untuk mengendalikan produk dan mengurangi jumlah produk yang mengalami defect adalah dengan menggunakan metode Quality Control Circle atau QCC. Lalu apa sih rumusan masalah pada penelitian ini? Rumusan yang pertama adalah apakah jenis kecacatan produk yang paling dominan jika menggunakan metode QCC? Yang kedua, faktor apa sajakah yang dapat mengakibatkan defect atau kecacatan pada produk jika menggunakan metode QCC? Yang ketiga, bagaimana cara meminimalisir adanya banyak defect atau kecacatan pada produk agar tidak terjadinya kerugian? Yang keempat, bagaimana solusi untuk mengurangi terjadinya produk cacat? Lalu, tujuan dari penelitian ini adalah pertama, melakukan analisis terkait adanya penyebab defect atau kecacatan dominan serta tidak dominan di PT XY. Yang kedua adalah melakukan analisis terhadap faktor yang menjadi prioritas utama sebagai dasar untuk dilakukan perbaikan. Yang ketiga, memberikan usulan perbaikan dengan metode Quality Control Circle agar cacat produk dapat diminimalisirkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka ini kita akan membahas mengenai pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas dapat diartikan sebagai keseluruhan cara yang digunakan dalam menentukan dan mencapai standar mutu. Pengendalian kualitas merupakan merencanakan dan melaksanakan cara seefisien mungkin dalam memproduksi suatu produk yang mempunyai nilai guna dan memuaskan keinginan konsumen secara maksimal. Yang kedua, kita akan membahas mengenai kecacatan atau defect. Kecacatan pada industri manufaktur terkadang disebabkan oleh 6 kategori penyebab, yaitu mesin atau teknologi, yang kedua metode atau proses, yang ketiga material termasuk raw material, manpower yaitu tenaga kerja, measurement yaitu pengukuran, dan yang terakhir adalah modern nature atau lingkungan.
Apabila terdapat ketidaksesuaian dari salah satu kategori di atas, maka akan mengakibatkan proses produksi yang tidak dalam keadaan terkendali dan produk yang dihasilkan tidak dapat diterima sehingga menyebabkan kecacatan. Pelaksanaan dalam quality control dapat dilaksanakan dengan 7 alat pengendali mutu atau disebut dengan 7 tools. 7 tools pertama kali dipopulerkan oleh Kadru Ishikawa yang dimana beliau juga disebut dengan founding father of quality control circle. Pada metode quality control circle dijelaskan terdapat 8 langkah untuk memecahkan sebuah permasalahan yang dialami perusahaan. Dari 8 langkah sistematis tersebut terdiri atas menentukan tema. Dalam menentukan sebuah tema umumnya mengerucut pada aspek quality, cost, delivery, safety, dan productivity. Langkah kedua adalah menetapkan target. Target yang dimaksud adalah sebagai tolak ukur untuk keberhasilan quality control circle. Dalam menentukan target harus berdasarkan komunikasi dan kesepakatan antar anggota tim. Target yang ditentukan harus sesuai dengan data, kebijakan manajemen, maupun permintaan konsumen. Metode QCC ini adalah sebuah metode pendekatan yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam memperbaiki kualitas dengan proses PDCA yang sebagai kependekan dari plan, do, check, dan action. Pada PDCA ini berguna untuk menguji dan melakukan berbagai perubahan yang terjadi saat proses produksi untuk mengevaluasi kualitas produk, proses, sistem di waktu yang akan datang. Manfaat menggunakan metode quality control circle yang pertama adalah untuk memberikan dasar dan cara melakukan analisis masalah secara tuntas dengan kelompok kerja. Yang kedua adalah dengan memakai prinsip QCC diharapkan produk mempunyai nilai yang tinggi tetapi dengan mengeluarkan biaya yang rendah. Yang ketiga, QCC memakai metode pengumpulan, penilaian, dan pemecahan masalah atau brainstorming, pemahaman, dan menggunakan 7 QC tools. Selanjutnya adalah metode penelitian. Studi lapangan, peneliti melakukan studi lapangan secara langsung untuk mengamati kegiatan produksi garmen di PT XY. Peneliti juga melakukan wawancara kepada bagian quality control untuk dapat mengetahui seberapa banyak produk cacat yang dihasilkan pada produksi. Penelitian dilakukan di PT XY yang berada di daerah Tangerang Selatan, Banten, yang berfokus pada produksi dan distribusi garmen. Studi pustaka. Studi pustaka dilakukan guna mencari tahu lebih dalam terkait topik atau suatu permasalahan yang diangkat berdasarkan latar belakang yang diperoleh dari laporan penelitian, buku-buku ilmiah, jurnal, serta skripsi. Selanjutnya adalah identifikasi permasalahan. Berdasarkan hasil pengumpulan dengan studi lapangan dan studi pustaka, maka selanjutnya adalah melakukan identifikasi permasalahan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui dan memfokuskan masalah yang terdapat di perusahaan. Dalam hal ini, permasalahan yang akan dianalisis adalah tingginya jumlah produk cacat yang dihasilkan sehingga mengakibatkan banyaknya komplain dari konsumen di PT XY. Lalu dilakukan pengendalian kualitas dengan menggunakan metode QCC atau Quality Control Circle untuk mengurangi jumlah produk cacat tersebut. Selanjutnya adalah tujuan dari penelitian. Tujuan yang diinginkan adalah mengetahui penyebab cacat dominan dan tidak dominan pada PT XY, memberikan usulan perbaikan untuk meminimalisir produk cacat dengan metode Quality Control Circle, dan memberikan usulan perbaikan berupa pengendalian kualitas berdasarkan hasil analisis Fishbone. Sumber data. Sumber data yang diproses dan dianalisis pada penelitian ini merupakan data historis perusahaan, yaitu data jumlah produksi garmen dan jumlah produk defect yang didapatkan selama proses produksi. Tahap pengolahan data dan analisis data.
Metode yang digunakan untuk menganalisis dan mengolah data yaitu Quality Control Circle dengan beberapa tahapan, yaitu tahap plan. Pada tahap plan ini, bagian pengolahan dan analisis data dilakukan hal-hal berikut, yaitu menentukan persoalan topik penelitian. Pada tahap awal ini ditentukan topik penelitian yang diangkat melalui observasi serta studi literatur yang dilakukan. Topik diangkat dari identifikasi beberapa permasalahan yang ada di perusahaan dan ditentukan pengendalian kualitas produk sebagai persoalan yang dominan di perusahaan. Yang kedua adalah menentukan judul penelitian. Setelah menentukan topik, tahap selanjutnya adalah menentukan judul penelitian yang sesuai dengan studi literatur terkait metode yang cocok digunakan dalam permasalahan dan objek yang diangkat. Yang kedua adalah tahap dulu dilakukan perencanaan perbaikan dengan menetapkan alternatif yang efektif dan efisien menggunakan beberapa dari 7 tools yang meliputi stratifikasi, grafik histogram, diagram Pareto, PT kendali P atau control chart. Selanjutnya adalah tahap cek. Tahap cek ini kita melakukan perbaikan untuk meminimalisir jumlah produk cacat. Salah satunya yaitu menggunakan cause effect diagram atau fishbone untuk mengidentifikasi penyebab produk cacat dari segi manusia, mesin, metode, dan lingkungan. Selanjutnya adalah tahap action. Setelah tahap cek, dilakukan tahap terakhir yaitu action dengan membuat standarisasi baru serta merencanakan berikutnya yang berguna untuk perbaikan kualitas produk di PT XY. Berikut ini adalah diagram alir penelitian. Yang pertama mulai. Setelah mulai kita melakukan 2 kegiatan yaitu studi lapangan dan studi pustaka. Setelah kita mendapatkan hasil di studi lapangan dan studi pustaka, kita melakukan identifikasi masalah, tujuan penelitian, pengumpulan data yang terdiri dari data jumlah produksi dan data defect. Yang selanjutnya ada tahap plan, yaitu penulis menentukan tema-tema tersebut adalah mengenai pengendalian kualitas. Berdasarkan tema yang ditentukan, penulis menentukan judul sebagai berikut, yaitu analisis pengendalian kualitas untuk meminimalisir jumlah produk cacat dengan metode Quality Control Circle pada perusahaan garmen di Tangerang Selatan. Selanjutnya adalah tahap do. Tahap do ini terdiri dari 5, yaitu sertifikasi, grafik histogram, diagram pencar, diagram Pareto, dan peta kendali. Selanjutnya kita masuk ke tahap cek, yaitu menggunakan diagram sebab akibat atau fishbone untuk mengidentifikasi penyebab produk cacat dari segi manusia, mesin, metode, dan lingkungan. Dan tahap yang terakhir adalah tahap action, yaitu membuat standarisasi baru dan rencana perbaikan selanjutnya. Selanjutnya kita menyimpulkan kesimpulan dan saran, dan akhirnya penelitian tersebut selesai. Sekian presentasi saya mengenai proposal penelitian. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.